adat kami Lampung tidak akan bisa hilang. Di tengah gempuran zaman modern, sejauh mana kita bisa mengenal identitas asli kita? Hari ini, kelompok kami berkesempatan mengunjungi Desa Brenung, Kabupaten Pesawaran, tepatnya di rumah Bapak Yusuf selaku Paksi Pemimpin Adat Lampung. Di momen kali ini, kami ingin lebih mengetahui lebih dalam lagi tentang adat istiadat Lampung dan tradisi apa yang sudah mulai pudar di daerah tersebut. Nama bapaknya siapa, Bud? Nama saya Muhammad Yusuf Indra. Gelar saya di adat Paksi Pemimpin. Juga kami kesini buat nanya-nanya kebiasaan apa yang ada di situ, kayak adat istiadatnya kayak ada apa aja, terus dalam pernikahannya gimana, terus apakah ada kebiasaan atau kayak acara-acara adat gitu Pak yang biasa diselenggarain anak muda-mudi gitu. Udah, nah saya jawab ya. Yang sering dilakukan mayoritas itu adalah ngambil gadis atau gadis diambil orang, ya kan? Kalau gadis suku orang lain lagi di Lampung, gadis itu harus mempunyai orang tua angkat adat, baru disah di adat. Terkecuali orang suku Lampung dan suku Lampung itu tidak dicarikan orang tua angkat adat atau kakak angkat adat, hanya lain dari suku Lampung. Nah, dalam kegiatannya itu, untuk perencanaan hajatan itu atas perundingan antara kedua belah pihak, antara besan dan besan. Satu. Dan yang dikatakan muli makna itu pada puncak malam H atau pas hari H-nya, namanya ngadayo. Nah, itu bujang gadis, ya kan? Dan ada waktu jamnya. Dari jam 8 minimal jam 9 sampai dengan jam 1 atau jam 2. Artinya itu batasnya. Kalau pada malam hari. Tetapi kalau pada siang hari, dari pagi sampai dengan selesai hajatan sore hari. Itu bujang gadisnya. Nah, dalam kegiatan itu kebanyakan yang dilaksanakan itu gadis bujang mengambil gadis. Nah itu yang sering dipakai, harus memakai cara adat bubian kan gitu. Kalau ini berarti adat istiadatnya para muda-mudi itu masih berperan aktif. Gimana? Muda-mudinya masih berperan aktif atau masih ikut andil secara semuanya ikut gitu Pak? Ikut semua. Tapi ada bagian masing-masing. Yeah. Kalau yang tua-tua, tokoh-tokoh adatnya tersendiri. Tapi kalau bujang gadis bukan tersendiri Pak, tapi pada waktu puncak hajatan kan gitu. Dikumpulkan semua kan begitu. Bujang gadisnya muli makanai kalau bahasa Lampungnya. Nah itu. Jadi itu biasanya acaranya dipisah ya Pak, kayak berarti kalau bujang gadis itu aja yang ngelaksanain cuma iya, dia punya ketua bujang. Nah kan begitu. Nah dia laksanakan masing-masing, tetapi di tempat satu kan gitu. Apabila itu ya seperti yang saya katakan tuh, waktu ngambil gadis hajatan hanya atau gadis diambil orang kan begitu. Nah itu kegiatan bujang gadis. Nah gitu. Terus kalau kegiatan kayak bermasyarakatnya kayak gotong royong Pak gitu masih kan? Itu masih. Bahkan 1 bulan itu 2 kali. Biasanya itu kalau kerja gotong royong itu di mana sih? Biasanya kegiatan gotong royongnya? Gotong royongnya itu begini. Gotong royong itu kebanyakan membersihkan halaman rumah, ya, dan talut-talut dan lingkungan. Yang kedua, kebersihan itu di rumah ibadah, masjid-masjid. Dan kami tetap ada bujang gadis Rismawan dan Rismawati. Nah itu 1 bulan sampai dengan 2 kali. Nah itu gotong royongnya. Jadi campurkan dengan masyarakat
antar satu desa, antar dusun masing-masing gitu. Nah jadi kebanyakan dikerjakan itu kalau yang sudah-sudah tuh pada hari Jumat, tetapi sekarang dialihkan pada hari Minggu. Nah itu Berarti itu kegiatannya setiap hari Minggu ya Pak? setiap hari. Setiap hari Minggu? Iya, bukan enggak, satu bulan 2 kali. Jadi 15 hari 1 kali, kan gitu. Nah Pak, berarti bisa dibilang berarti ini adat istiadatnya masih kental ya? Masih kental, iya. Jadi nggak ada yang pudar atau nggak ada yang hilang? Nggak ada yang hilang. Nggak ada yang hilang. Nah, bahkan bulan-bulan ini, ya bulan kemarin sampai bulan ini kalau bulan orang Jawa, bulan Suro kan nggak hajatan, Iya. ya. Kalau kami orang Lampung khususnya, nggak ada Suro. Muharram tuh yang paling bagus. Nah itu, jadi nggak ada larangan terkecuali pas bulan suci Ramadan. Nah jadi sedangkan ini aja jadwal kami sampai tanggal 21 Agustus itu tidak ada henti-hentinya yang hajatan. Silih ganti. Tapi setiap desa-desa loh, setiap desa, setiap dusun ganti-ganti gitu kan. Nah gitu. Jadi 1 minggu hajatan, seminggu hajatan. Hajatannya bukan kecil-kecilan, besar-besaran, masih pakai potong kebo. Nah gitu, untuk ngasih tokoh-tokoh dan masyarakat makan. Nah itu, jadi gimana mau pudar? Soalnya kalau kita lihat dari zaman sekarang kan banyak sih Kak budaya-budaya yang pudar karena udah ketelan zaman, kayak anak budaya kurang itu ternyata di sini budaya masih kental banget ya Pak. Masih kental ya, iya. Banyak kegiatan-kegiatan adat yang dilaksanakan di sini. Iya, kalau mayoritas untuk adat namanya Margawai Semah, itu kecamatan Kedong Tataan, itu masih kental betul, masih kental, kan begitu. Dan adat ini tidak bisa dilanggar, ya ketua adat. Karena apa maksudnya jangan sampai dilanggar? Kalau hari H puncaknya itu, kalau bapak-bapaknya tidak pakai sarung dan tidak pakai peci, itu tidak bisa masuk ke ruangan tempat hajatan, kan begitu. Jadi harus pakai sarung. Iya, sarung dengan peci. Sarungnya sarung dilipat. Nah, itu. Kalau di sini ada rumah adat nggak sih Kak? Kami ada rumah adat. Ada di rumah adat kami di Dindra Sakti di Jalan Baru. Nah, namanya sesat. Tapi bukan agama sesat ya, sesat adat. Nah, bahkan kami sudah ada tanah dari Profesor Fadil dari Unpad, Universitas Pajajaran, dikasih tanah 2000 meter luasnya untuk sesat adat kami. Dengan 2000 meter luasnya untuk kantor desa. Nah gitu. Tapi belum kami bangun karena dananya yang masih minim. Iya kan gitu. Nah ada. Jadi ya artinya nanti kalau sehat, Anda ini, adik-adik ini yang dari Universitas Melayati bisa dibuktikan di hari Minggu tanggal 14 di depan masjid yang ada taruh besar itu. Mungkin taruhnya 20 unit lebih mungkin itu. Halamannya habis. Nah, jadi setiap malam sebelum hari H memang banyak bujang gadis segala macam datang. Apa maksud dan tujuannya? Dia membaguskan dan membenarkan kebung kata adat. Bahasa ininya wade, tapi bukan wade nasional. Kebung itu ke adat. Nah kan gitu, karena itu kebung itu pekerjaan bujang gadis. Yang tua-tua hanya memperhatikan dan meneliti mana yang kurang benar. Nah gitu. Nah, jadi nanti hari Minggu kalau mau lihat buktinya betul nggak apa-apa, nanti datang aja kasih makan, nggak usah ngamplop. Ya, datang melihat diarak-arak, mau diarak pakai payung besar lebar itu, dan akan diangkat pakai nampan adat itu hari Minggu. Kalau membuktikan kami, nah gitu, nah makanya besar.
Tapi belum bisa dikatakan besar, betul. Kalau sudah besar betul, kami bikin pancahaji. Pancahaji, dia bikin pancahaji tempat ngasih gelar. Jadi bikinnya itu dari bambu dan pohon pinang. Kaki pohon pinang itu untuk dia berdiri sejumlah 17 batang. Ketinggian sekitar 4 meter. Itu sudah puncak. Nah, jadi kalau ini bisa katakan 75% puncaknya. Mau diarak dari rumah saya, dan sebelum diarak si pengantin perempuan taruh dulu di sini, disumputkan dulu. Nanti baru susul dengan laki-laki diarak rame-rame kayak seni rudat, baru dibawa ke sana. Nah, diiring. Nah, gitu. Mau nikah gitu ya Pak? Iya. Nah itu, jadi adat kami yang selama saya sudah lebih kurang 7 tahun, karena jadwal saya 5 tahun, tapi diperpanjang, nggak pernah namanya pudar. Bahkan kami yang pudar, ngurus ini, ngurus sana. Iya, nah itu. Jadi bisa dikatakan seminggu itu hanya kadang-kadang 2 hari, misalnya 3 hari kami yang nggak permasalahan adat. Nah kan gitu, jelas hari Jumat. Nah itu. Nah, jadi itulah. Nah, jadi adat kami begitu tuh. Nah, jadi adat kami Lampung tidak akan bisa hilang. Karena berdirinya adat ini sebelum saya juga belum lahir, bapak saya juga belum lahir, ya, apalagi sampean-sampean. Yang namanya adat ini tahun 1001. Sebelum Belanda itu masuk ke Indonesia menjajah, sudah ada adat. Nah kan gitu. Nah jadi nggak mungkin mau hilang. Hanya kami ini generasi penerus. Nah kan begitu. Dan tidak akan mengurangi apa yang sudah menjadi keputusan. Karena gini loh ya. Ini saya panjangkan sedikit biar cepat ngerti. Di dunia ini 3 hukum. Mungkin Anda ada yang kuliah di hukum, ya. Ada 3 hukum. Tidak jelek. Hukum agama itu bermandangan hadis, ya. Ada ayat, nggak ada pasal. Pernah nggak orang ngedengar baca Al-Quran mau nikah atau apa? Pasal yang disampaikan. Pastikan ayat 1 sampai dengan ayat sekian. Dan tuh itu hukum agama bermandangan hadis. Hukum adat itu tidak ada ayat tapi ada pasal. Ya. Kan terbalik kan tadi ya. Tadi ada ayat tidak ada pasal. Ini ada pasal dan ayat. Buku panduannya namanya Kuntara Rajaniti. Itu panduannya. Jadi semua adat itu tidak bisa menyimpang dari buku panduan. Dan ya, itu peraturan undang-undangnya. Yang ketiga, Undang-Undang Hukum Negara. Ya, 1945. Ya. Dia ada pasal, ada ayat, ada contoh. Ya. Contoh, maling telur, aturan 3 bulan bisa 3 tahun. Karena ayat itu yang dipindahkan. Pasal sekian, ayat sekian, junto sekian, kena besar. Ya, ini saya contoh-contohin ya. Dia korupsi 5 miliar, ya, bisa kena 3 bulan. Karena pasal dan ayat bisa berubah sewaktu-waktu. Tapi kalau bermandangan hadis, nggak bisa berubah. Adat pun nggak bisa berubah, hanya bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Sekarang situ mau adat, mau pakai adat, tapi nggak mampu loh, ya nggak mampu, nggak punya, cuman mampunya cuman ada uang 500.000, bisa, tapi ini kecil, itu adat, tapi tidak merubah dengan peraturan buku panduan. Nah gitu, itu adat. Nah jadi
semua suku itu ada adat. Nggak bisa dikatakan kamu nggak ada adat. Adat tuh adab. Nasi pakainya itu aja informasi yang bukan Dikit amat yang mau ditanya. panjang videonya. Ya, Awalnya kami turun ke jalanan Desa Bernung, Bidong Tataan, dengan asumsi tradisi dan adat istiadat kita udah hancur dimakan zaman. Tiap hari ngeliat anak muda yang sibuk sendiri, bikin aku mikir kalau kearifan lokal di desa ini udah tinggal nama. Kami kira semangat Sakai Sambayan, gotong royong, dan peran anak muda di acara adat itu udah benar-benar hilang. Kami kira desa ini udah kehilangan identitasnya. Tapi setelah kami mengobrol dengan beliau, kami tertampar oleh fakta. Ternyata tebakan kami di sini salah besar. Di sini Muli Mekhanai atau Bujang Gadis itu masih punya peran krusial di setiap hajatan. Seperti gotong royong, kebersihan fasilitas desa, masih rutin jalan 2 minggu sekali. Aturan adat itu pun masih menjadi harga mati yang tidak bisa dilanggar. Ternyata juga adat ini tidak akan sampai pudar. Cuman dari pandangan kelompok kami saja yang masih melihat bahwa daerah ini sudah kehilangan tradisinya. Meski adatnya masih kental, ada satu pihak besar. Beliau cerita kalau desa kita udah punya lahan hibah untuk membangun rumah adat, tapi pembangunannya masih mandek karena masalah dana. Disinilah kami mengusulkan supaya pemerintah desa dan kita sebagai anak muda berkolaborasi bikin program pendanaan yang kreatif. Kita bisa bantu lewat kampanye digital di media sosial atau sekadar bikin pergerakan kecil supaya sesat adat kita bisa cepat berdiri. Tugas pelestarian itu nggak melulu soal menyelamatkan budaya yang mau pudar. Kadang tugas kita adalah ngasih dukungan supaya budaya yang masih hidup ini bisa punya rumahnya sendiri. Aku bangga lahir di negara Bernung. Yuk Muli Mekhanai kita ambil peran. Dari Bapak Yusuf kami belajar adat istiadat kita nggak akan pernah mati atau hilang selama kita anak mudanya masih mau berpeduli. Sebagai generasi penerus, sejauh apapun kita melangkah dan sehebat apapun kita ngikutin zaman, jangan sampai kita juga lupa akan kita sendiri. Karena pada akhirnya adat dan budaya itulah menjadi ciri khas kita sejati, tempat kita pulang dan berpijak. Di Desa Bernung, adat bukanlah sekedar cerita masa lalu, tapi nyata hidup di masa kini. Mulai dari semangat pemuda dalam tradisi ngedayu, hangatnya gotong royong, hingga sakralnya upacara pemotongan kerbau. Wibawa budaya pun sangat terasa dari kewajiban memakai sarung dan peci, dan berdirinya rumah sesat adat serta ketaatan warga pada hukum Kuantara Raja Niti. Desa Bernung, bukti nyata tradisi tak lengkang dimakan usia.